kita tunggu-tunggu Ustaz Ridwani kepada Ustaz Ridwani ya. Kami persilahkan teman-teman. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan gemericik air hujan, yang diantara kita semua mungkin ada yang kehujanan dan kebasahan, atau mungkin diantara kita ada yang bersatu dengan derasnya tetesan air hujan untuk menyembunyikan kesedihannya. Sambil nangis gitu kan, naik motoran baru diputusin, ya alhamdulillah berkah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita semua, dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan dikembalikan. Salawat serta salam kita lumpah curahkan kepada baginda Nabi yana wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliaulah sebaik-baiknya teladan bagi segenap manusia. Beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua, yang gak pernah dendam sama seseorang, yang selalu memaafkan setiap kesalahan orang, selalu mencintai meskipun dibenci oleh banyak orang, selalu merindukan meskipun sering dilupakan, selalu membersamai meskipun sering ditinggalkan ataupun dikhianati. Beliau adalah puncak tertinggi dari cinta setiap dari kita. Mudah-mudahan kita semua mampu mengikuti, meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, senang banget. Apa kabar teman-teman dari Sukoharjo? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hari ini datang sama pacarnya bisa dipikir ulang untuk memutuskan pacarnya. Yang masih merindukan mantan, semoga dijauhkan dengan mantannya. Yang masih suka main judi slot, semoga dikasih tobat. Yang baru pertama kali hijab, mudah-mudahan hijabnya bisa sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan di antara kita laki-laki yang soleh, mudah-mudahan senantiasa bisa memenuhi masjid-masjidnya. Dan kemudian kita dipertemukan dengan seorang wanita yang senantiasa mencintai Allah, dan kemudian kita bisa mengarungi bahtera rumah tangga menjadi sakinah, mawadah dan warahmah. Salam cinta, salam hormat, salam sayang saya sampaikan kepada Ketua DKM Masjid Al-Furqan dan pengurus dari DKM Masjid Al-Furqan, juga pemuda-pemudi panitia yang luar biasa. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Rayhan. Begitu sulit. Lupa. Mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi seseorang yang kemudian bisa membawa kebaikan bagi agama, keluarganya, dan nusa dan bangsa. Dan semoga beliau juga dan istrinya senantiasa diberikan kerukunan dalam rumah tangga, dan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, senang banget bisa hadir di daerah Purbayan. Purbayan. Dari Sragen jam 6:30. Syus, naik motor hujan sampai ke kolong jembatan. Saya kira nyasar. Aku sendirian, udah biasa sih aku sendirian. Melawan sepi di tengah malam yang dingin. Cuman demi kamu aku kesini. Kalau tujuannya dunia, semua bakal jadi capek.
Kalau tujuannya cuma dunia, semuanya bakal melelahkan. Tapi kalau tujuannya Allah, insya Allah bakal disehatkan. Ada nggak di antara kita yang pengen datang ke sini nggak jadi gara-gara gerimis hujan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin tadinya mau berangkat, pas mau berangkat hujan. Ustadz, saya udah ada niat mau kajian, tapi qadarullah hujan. Qadarullah. Sehingga akhirnya kenapa yang hujan yang penuh rahmat, berkah justru menghalangi kita dari amal soleh. Maka di antara kita ada seorang wanita yang mendebus gerimis hujan. Bismillah, berangkat dari Solo. Ada yang berangkat dari Klaten. Ada yang dari Klaten kan? Yang paling jauh dari mana sih? Wonogiri, Ustaz. Wonogiri. Oh, orang Jepang. Wonogiri. Wonogiri. Hayo gozaimashita. Watashi wa Boni desu. Dozo request. Ada yang dari Wonogiri naik motor? Motor sendiri. Sendiri? Iya. Siapa? Itu, Ustaz. Sini saya kasih uang. Insyaallah. Nih ada foto aku di dompet, foto istri. Maaf ya, ada foto istri aku. Aku setiap ada masalah lihat ini jadi tenang. Karena tidak ada masalah yang lebih berat dari ini. 50.000 rupiah. Maaf, diestafetin aja ke situ ya, maaf ya. Itu sedekah bukan nafkah ya. Habis tuh kan. Alhamdulillah sisa 100.000. Ini lumayan buat bensin. Ini tagihan listrik. Dah, rizki mah dari Allah. Kenapa dakwah jadi mikirin dapat duit? Salah. Dakwah itu ngabisin duit. Teman-teman ya, kadang ustadznya kesini dapat duit, jamaah ngabisin duit. Aneh. Harusnya kesini ustadznya habis duit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak gini pengorbanan. Teman-teman udah dapat kue, saya belum. Itu pengorbanan. Pengorbanan buat mendahulukan kenyamanan teman-teman. Itu pengorbanan. Kalau datang ke Sukoharjo ngarep kopi, roti, rendah itu. Surga lebih indah. Tapi lapar juga. Tapi udahlah. Kalau ingat ayat Allah kan enak. Tadi makanya dibacain, Masya Allah, sama Ustadz kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan penuh cinta. Temanya ya. Kenapa sih cinta tuh selalu identik antara laki-laki dan perempuan? Enggak, chaos. Enggak gitu aja, Besti. Besti Kejora. Oh iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, ini khasnya bulan Ramadan itu selalu berbicara dekat dengan Quran. Makanya orang yang sampai kepada bulan Ramadan harus dekat dengan Quran, baca Quran. Nggak bisa baca gimana, Kang? Belajar. Nggak ada gurunya, Kang? Cari. Belajar baca. Kalau nggak minimal di rumah puter terus. Muzammil hasbalah. Dengerin. Maka kalau imam tarawih juga bacain surat-surat yang mantap. Wah, enak itu. Makanya tadi imam tarawih juga Masya Allah kalau dikasih muzammil tuh nikmat ya. Imam tuh kalau suaranya enak kan, kalau imamnya aku suaranya serak-serak jijik ya. Kalau yang imam ini kan tadi Masya Allah enak banget itu. Apalagi kalau bisa baca Ar-Rahman. Wah. Tapi teman-teman kan paling semangat ketika bacaan suratnya. Inna aqtayna. Oh itu Masya Allah. Siap. Ara'aita alladhi yukadzibu fadhalika alladhi yadu'u wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Insyaallah hafal Quran semua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Masya Allah, hafal Quran semua.
Padahal nggak usah direpot-repotin gitu. Saya emang nggak ngarep apa-apa. Sudah, insya Allah. Oh, kopi. Kopi ngarep apa ya? Kopi. Nah, kalau di Arab ada Hunafa itu roti yang enak. Hunafa. Kalau ke Bandung jadinya Hunafe, yang rotinya kuenya siapa sih? Irfan Hakim. Tapi nggak penting juga sih dibahas ya. Dan kalau udah nikmatin, coba kita nggak minta datang kopi sama air mineral, meskipun belum ada rotinya nggak apa, rugi, rugi gitu. Wah, lihat Masjid Al Furqon, atasnya langsung langit indah. Ya Allah, surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Hadir bidadari-bidadari surga. Jangan dulu kepedean. Kalau masih pacaran. Syahrul Ramadan alladzi, yang pertama di bulan Ramadan identiknya dengan apa? Al-Qur'an. Hudal linnas, menjadi petunjuk, pedoman hidup bagi setiap manusia. Enggak cuma buat umat muslim, tapi buat seluruh manusia. Ini menjadi hudal linnas. Kenapa Handi Boni bisa sampai ke Masjid Al Furqon Purbayan, Sukoharjo? Kenapa? Diundang, apalagi? Hah? Apa? Karena cinta, ya Allah. Kenapa Handi Boni bisa sampai ke sini? Karena ada alamatnya. Okay? Kalau nggak ada alamatnya, nggak mungkin sampai ke sini, Ustaz. Nggak mungkin. Ya benar nggak, Ustaz? Nggak mungkin. Karena ada alamatnya, Handi Boni bisa sampai ke sini. Kalau kita mesen Grab, Gojek, atau pakai Google Maps, titik awal dulu atau titik akhir dulu yang kita tentukan. Dari mana mau ke mana? Itu aja ngerti Google Maps itu. Masa hidup kita nggak ngerti dari mana mau kemana? Dari mana kita? Dari Allah. Mau kemana kita? Kembali kepada Allah. Semuanya bakal kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kau tidak bisa menanti, kau tidak bisa menolak datangnya malaikat maut kepada kamu. Kalau hari itu sudah datang, nggak bisa. Oh maaf, nun sewu, besok gimana? Nggak bisa. Kalau waktunya harus hari itu, hari. Kalau waktunya harus hari ini, hari ini. Tiba-tiba ada yang ketimpa speaker, dah sahid. AC jatuh, dah sahid. Nggak usah deg-degan bu, nggak usah bu, aman bu, aman insya Allah. Ya kan gimana aja cara Allah membuat kita jadi syahid husnul khotimah. Mau nggak? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Walladzi khalaqakum min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari tanah. Makanya kalau ada manusia yang banyak masalah, suka bikin onar, mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa. Walladzi khalaqakum min tin, summa qada ajala. Lalu Allah tetapkan ajalnya. Wa ajalun musamma indahu, dan dia nggak akan pernah tahu kapan ajal itu akan tiba. Summa antum tamtarun, tapi dia seolah-olah ragu bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Dia malah memperjuangkan cinta yang nggak seberapa. Astuti, dikejar dimanapun dia, dijemput. Joko, dikejar. Ustaz, aku nggak bisa hidup tanpa dia, Ustaz. Selama ini juga nggak ada dia, kau masih hidup. Kenapa jadi lebay semuanya di bawahnya, terlalu melendoai? Bulan Ramadan, bulan perbaikan. Dekatkan dengan Quran, jauhi dari mantan. Jauhi mantan. Adalah mantan itu manis dalam ingatan, boleh dikenang meskipun air mata yang menggenang. Sudah, lupakan saja. Kalaupun kita harus mengingat mantan jadi bahan istighfaran, nggak apa-apa. Tiap ingat mantan, astagfirullah. Ingat mantan lagi, astagfirullah. Tobat ya Allah, astagfirullah.
Taunya ketemu di parkiran Masjid Al Furqon. Ternyata istighfar kita mendatangkan rizki. Iya kan? Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13 itu. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Orang yang banyak istighfar itu akan didekatkan dengan rizki. Makanya ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Allah, beliau kemudian tiba-tiba harus berangkat ke sana kemari, istirahat di masjid, diusir, masuk ke teras masjid, masih diusir. Akhirnya kemudian beliau dirangkul oleh pedagang roti, masuk di rumah saya aja istirahatnya. Ternyata si penjual roti ini diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sambil membuat adonan roti dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau tahu keutamaan dan kemuliaan dalam istighfar, beliau tanya, apa yang sudah kau dapatkan dari istighfarmu selama ini? Kata penjual roti ini, sesungguhnya sudah aku dapatkan semua yang aku inginkan dari istighfarku ini kecuali satu. Apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku ingin banget ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, oh ternyata istighfarmu yang mengantarkan aku ke sini. Aku harus melawan badai, diusir dari masjid, diusir dari teras. Ternyata istighfarmu yang mengantarkan aku ke sini. Makanya kalau kita suka sama seseorang, jangan dideketin orangnya, deketin Allahnya. Dengan apa? Istighfar. Makanya aku kalau tiap ingat Anya Geraldine, astagfirullah. Kok jadi kesana ya? Ya maksudnya doain tobat gitu. Masya Allah baik loh beliau. Mudah-mudahan ya, di bulan Ramadan. Kemarin udah sempat pakai mukena ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Suatu saat Teteh Anya Geraldine bisa samping kita cerita pengalaman hidup taubat hijrah. Kenapa Anya Geraldine bisa hijrah? Alhamdulillah saya ketemu sama Ustadz Boni. Misal. Nah, Quran itu sebagai huda linnas. Makanya di ayat yang lain disebutkan hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Inilah Al-Quran, hadza bayanul linnas, sebagai pelajaran bagi setiap manusia. Wa huda sebagai petunjuk pedoman hidup. Wa mau'izatil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Maka orang yang dekat dengan Quran tahu dari mana mau kemana. Dari mana saya? Dari Allah. Siapa yang menciptakan saya? Allah. Apa tujuan Allah menciptakan saya? Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kita diciptakan buat ibadah sama Allah. Hujan bukan jadi musibah. Perbuatan tangan manusia lah yang menjadikan kemudian hujan menjadi banjir. Datang dari atasnya, dari Allahnya berkah. Makanya ada doa hujan. Allahumma shayyiban. Berkah hujan itu bukan jadi kalau hujan nggak boleh. Hujan Allahumma shayyiban nafi'an. Terima kasih ya Allah ada air hujan. Mungkin ada tetangga kami yang lupa menyiram tanaman, sehingga akhirnya jerit tanaman meminta rizki dari Tuhannya dikabulkan. Tanaman itu luar biasa tauhidnya. Kita aja yang lemah iman. Aku punya kucing ya, kucing Oyen barbar banget, dia preman komplek biasa. Dia kalau mau makan Pak itu suka gitu gitu. Tandanya dia mau makan, kasih makan. Udah dikasih makan tetap ngegerutu, mengeluh. Nah, itu kucing, hewan mengeluh udah dikasih rezeki juga bukannya bersyukur. Udah gitu suka ngerobot saya tuh sampai habis kulit saya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga hewan. Hewan itu gitu, dikasih kebaikan kadang balas dengan keburukan. Makanya kalau ada orang manusia yang kayak gitu, maka dia lebih hina daripada hewan, membalas kebaikan dengan keburukan. Manusia itu minimal jadilah manusia yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Saya ngasih arehan air putih, arehan ngasih kopi sama air putihnya double. Balas kebaikan dengan cara yang lebih baik lagi. Wah, itu luar biasa. Puncaknya kita di mana kan? Puncaknya kita itu Quran surat Fussilat nanti ayat 35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Kamu membalas keburukan dengan kebaikan. Wah, itu keren.
Jadi kalau mantan, misalkan mohon maaf nih Pak, mohon maaf ya Pak. Kan ada generasi old, ada generasi milenial dan kolonial. Saya harus adil ya. Mau. Misalkan di antara kita ada yang baru diputusin, menyesal, sakit, jangan sampai update status seolah-olah kehilangan dia. Wah, jangan digitu-gituin. Udah aja kalau diputusin sama pacar kita teh bilang ini, alhamdulillah, makasih ya. Aku emang nunggu banget diputusin sama kamu. Loh, kok gitu sih kamu? Kamu ternyata pengen putus sama aku ya? Asal kamu tahu ya, aku udah selingkuhin kamu. Itu. Bilang, dia kan nggak tahu bahwa kita sekarang ninggalin dia buat deketin Allah, bilang aja selingkuhin kamu. Karena kecintaan saya lebih besar sama Allah. Jadi akhirnya dia juga jadi menyesal mutusin kita. Nggak jadi yang kita tersiksa, meskipun kita pas masuk kamar nangis. Dah yang pertama, jadikan Ramadan penuh cinta ini dekat dengan Quran, supaya tahu hidup kita buat apa. Oh, buat ibadah. Hujan ibadah, panas jadi ibadah, istri ibadah, suami ibadah. Suami nggak boleh bersikap lebih baik kepada wanita lain daripada istrinya sendiri, nggak boleh. Seorang wanita juga nggak boleh bersikap lebih baik kepada laki-laki lain kecuali kepada suaminya sendiri. Makanya saya waktu itu kemarin di Jogja, pas lagi tausiah, ibu-ibu di depan pintu masjid udah, Ustaz, ibu ini kenapa ya? Saya suka Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Surupan sih. Ibu kenapa? Ustaz, aku ngefans. Pas saya tausiah saya bilang, Bu, apa ibu pernah menyambut suami dengan histeris seperti itu? Nggak pernah. Kenapa nyambut saya jadi histeris? Harusnya nyambut suami pulang kantor, ibu langsung di atas pagar langsung cobain itu. Paling suami putar arah pulang tempat yang lain, stres dia tuh, ini istri saya gila. Suami istri nggak boleh dandan lebih cantik di luar rumah, nggak boleh. Dandan cantiknya istri di mana? Di dalam rumah. Dandan seksinya wanita di mana? Di dalam rumah. Nggak boleh di luar rumah. Bantu kita yang lemah iman ini. Kita kan kadang kalau lihat cewek deg-degan ya. Nggak dilihat sayang, dilihat dosa. Astagfirullah. Ya lemah iman gitu. Lihat yang hijab aja kita masih bilang ya Allah lucu gitu. Sampai ngedoa ya Allah yang kerudung merah ya Allah. Kalaupun nggak yang merah yang sebelahnya nggak apa-apa ya Allah. Kalaupun nggak yang sebelahnya yang kerudung coklat ya Allah juga lucu. Tapi seandainya rizkiku adalah tiga-tiganya jadikan ya Allah. Cantiknya wanita di dalam rumah, simpen cantiknya baik-baik. Engkau itu intan berlian permata, itulah diri. Kalau kita punya perhiasan itu dikeluarinnya sesekali, itu wanita. Begitu wanita, menutup auratnya, jangan diumbar di TikTok. Kamu lagi manja. Apa itu? Kita laki-laki ngelihat yang kayak gitu bukan pengen nikahin, pengen ngezinahin doang. Ketumbar. Ketemu tumpaki bubar. Nauzubillahi min zalik. Ini jijik tapi fakta. Makanya ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jaga pandangannya, matanya jaga. Kalau masih jomblo banyakin saum. Alhamdulillah sekarang bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Kaget kita, nggak ada persiapan untuk bulan Ramadan. Harusnya persiapan, karena siapa tamunya? Kita atau bulan Ramadan? Nah, kita atau bulan Ramadan? Ayo, yang jadi tamu kita atau bulan Ramadan? Emang yang dipanggilnya ya ayyuhal Ramadan. Yang dipanggilnya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Tamunya kita. Allah hidangkan kemudian di bulan Ramadan ini apa? Hidangan ampunan yang luas, seluas-luasnya. Allah hidangkan kemudian pahala yang berlipat-lipat bagi tamu istimewa. Allah hidangkan kemudian
curahan limpahan hidayah yang turun dari langit sehingga kemudian menjadikan dengan isyaratnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kemudian setan dibelenggu, pintu neraka ditutup dan surga dibuka seluas-luasnya. Orang mau maksiat aja jadi mikir 2 kali. Sebab ada yang nanya, Ustaz, katanya setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, kenapa saya masih maksiat? Lu setannya. Saking berkahnya, diberkikan sama Allah, dimudahkan seseorang untuk beramal soleh. Bayangin bulan Ramadan, kajian banyak yang datang. Bismillah, berangkat, semangat luar biasa. Anak muda mantap ke masjid. Jangan kakek-kakek doang yang ke masjid. Orang tua ke masjid udah biasa. Memang udah waktunya. Iya, orang tua ke masjid itu biasa karena harus memang udah deket ingat sama Allah. Tapi anak muda ingat ke masjid, ingat Allah jarang. Hanya kalau bisa azan subuh di Al-Furqan, anak muda Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, semangat. Ini kadang masjid yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, kakek-kakek. Begitu beres la ilaha illallah, nggak lama innalillahi wa inna. Harusnya anak muda gas, semangat, touring, semangat jauh, bos. Masjid susah, harusnya masjid bismillah, subuh samper teman-temannya, bro, subuh bro, bismillah, ayo berangkat, gas. Masjid, sholat, Allahu Akbar, Masya Allah, laki-laki idaman. Semangat menjemput amal soleh. Bulan Ramadan, ziyadatul khair, bertambah nilai-nilai kebaikannya. Menjemput, fastabiqul khairat fisabil haq, bergegas. Ada rencana amal soleh apa? Bulan Ramadan, bismillah, rencanakan. Kajian di sini, gas ke sini. Kajian besok ke sini, siap. Tambah ilmu, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu tidak mendatangi taman-taman surga di dunia. Kemudian sahabat bertanya, apa taman-taman surga di dunia? Wahai Rasul, majelis ilmu. Maka ini disebut taman-taman surga. Berdatangan malaikat dari langit turun ke Masjid Al-Furqan Purbayan Sukoharjo, mendoakan setiap hamba-hamba yang ada di masjid ini yang kepanasan, yang kelaparan, yang kehujanan, kedinginan, yang kesepian, didoain. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, terima amalnya ya Allah, keluarkan mereka dari segala permasalahan ya Allah. Di antara mereka ada yang punya hutang terjerat pinjol ya Allah, lunaskan ya Allah. Didoain. Jemput kebaikan, semangat, bismillah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gaspol, bismillah. Pak dosen, izin saya mau ke toilet, silakan. Pak dosen, izin saya mau sholat zuhur, tahan dulu 2 jam. Maaf Pak dosen, kenapa lebih mulia pipis daripada sholat Pak dosen? As-sholatu ala waqtiha. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, apa amalan yang dicintai oleh Allah? Habbu ilallah. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama, as-sholatu ala waqtiha, tepat sholat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Siapa anak yang nangis? Kasih 50.000 rupiah. Oh, saya nggak punya uang lagi ya. Ya sabar aja ya deh ya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung masih ada, kata Rasulullah, jangan sampai kau tidak mendapatkan surgamu di dunia. Siapa ya Rasulullah? Memuliakan kedua orang tua. Itu surga banget. Dapetin surga kita di dunia dengan orang tua. Apa-apa, orang tua kita kadang nyebelin, ngeselin banget, cewek banget. Tapi coba pikir ulang lagi, kenapa kalau telepon teman gampang diangkatnya, tapi kalau telepon orang tua males diangkat? Suatu saat ketika kita males ngangkat telepon orang tua, tiba-tiba kakak yang telepon, dek, pulang saya. Kenapa kak? Mama meninggal. Astagfirullah. Langsung bergegas, datengin mayat mama di rumah, di ruang tamu, sudah terbujur kaku. Maafin dede, jarang angkat telepon, jarang balas WhatsApp, jarang nemenin mama. Itu kalau orang tua bisa ngomong pas jadi mayat,
Kamu kemana aja? Pas mama mati baru datang. Nah, pas sama mama hidup susah datang. Birrul walidain, mumpung masih ada bergegas, minta ampun, minta maaf ke mama, peluk, sayangi. Laki-laki, halo, assalamualaikum. Jangan bicara cinta kalau nggak bisa mulain orang tua. Sok-sokan ngemuliain dia. Kamu di mana? Aku kesana jemput kamu. Tapi ini hujan, nggak apa-apa. Hujan cuma gerimis. Biar aku terjang gerimis, badai pun aku terjang demi kamu. Disuruh sama mama, dek beli galon dek. Kemana? Wah, nggak lihat aku lagi main Mobile Legend. Nggak lihat lagi main Free Fire, game buri. Nggak ya? Oh, nggak apa-apa main Free Fire. Ya kalau cukup ya. Saya sih mainnya Call of Duty ya. Ya kalau nggak biasa. Ya tergantung kualitas HP ya. Nggak bercanda. Subhanallah. Semangatlah muliain orang tua. Berkah suksesnya kita dilihat dari sukses memuliakan orang tua. Serius. Hanya hati-hati anak-anak yang suka banyak masalahnya sampai ngedoa, ya Allah, kenapa keluargaku ini banyak masalah, ya Allah, tolong hilangkan beban dalam keluarga kami, ya Allah. Mati anaknya. Ternyata bebannya anaknya. Ya Allah, makanya jangan bismillah muliain orang tua, gak akan jadi miskin kita sedekah sama orang tua. Apa aja, harta, waktu, tenaga, pikiran, nemenin curhat mama, meskipun kadang gitu-gitu juga curhat, gak apa-apa, temenin aja. Mama kadang cerewet, gak apa-apa, dengerin aja. Mama tuh kadang suka gini-gini, suka ngebandingin, gak apa-apa, udahlah. Bentar, kita hidup di dunia ini, bisa jadi mama duluan atau kita duluan, gak ada yang tahu. Yang penting jangan menyesal ketika kita bersikap buruk sama orang tua, nanti nyesel, jangan. Mulain orang tua. Yang ketiga apa? Al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau benar pengen tobatnya, ini momennya pas banget bulan Ramadan ini, besti. Buat apa? Buat makin dekat sama Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Quran surat Al-Imran ayat 133. Bergegas menjemput ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin dan dapatkanlah surga yang sudah dijanjikan sama Allah kepadamu. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin, buat orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa di surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia yang senantiasa gemar menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan bahagia maupun sulit, berbagi. Bulan Ramadan ini berbagi. Banyak berbagi. Kalau bisa beli cilok jangan sendiri, beli 2 bagiin. Beli seblak jangan sendiri, bagiin. Beli nasi goreng jangan sendiri, bagiin. Beli makanan apapun, bagi-bagiin aja. Banyak sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhimina ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya. Tahan marah, enggak usah marah-marah. Dasar kamu penguin, jangan dibales. Nggak akan beres-beres. Ketika istri dikatain penguin sama suami, ibu nggak usah balas, kamu beruang, wah udah repot. Kamu akan coba ketika suami bilang dasar kamu sapi, langsung ibu bilang ini, iya aku sapi. Suami mau marah apalagi coba, bingung gitu. Iya kamu tuh sapi perah. Iya aku sapi perah. Nanti suami bingung mau marah apa lagi ya. Tapi kalau ibu lawan, dasar kamu sapi, kamu gak nyadar kamu mirip beruang. Kamu belum terang. Kenapa kalau orang suami istri lagi marahan, mereka teriak-teriak? Karena pada saat hari itu telinga mereka berdekatan tapi hati mereka berjauhan. Gak romantis sih, biasa aja. By experience aja. Saya kalau marah sama istri mikir, kenapa saya harus teriak-teriak? Oh, karena emang hati saya lagi berjauhan. Kalau pengen deket lagi gimana? Ambil wudhu, sholat. Karena saya tahu ilmunya, istri saya tahu ilmunya. Kalau marah, wudhu, sholat. Dari berdiri jadi duduk. Saya bilang, Mam, wudhu. Tahu ilmunya.
Istri saya bilang, enggak, papa yang wudhu. Kamu yang wudhu. Oh, balik. Wah, angel. Mudah menahan amarah. Indonesia darurat marah, dikit-dikit marah, keserempet dikit marah, tinju, pukul. Mantan punya pacar, pacar punya mantan, gak suka sama sikap mantan, diculik, dipukuli. Kok jadi ngomongin orang? Kalau salah. Ngapain ngedidik anak manja dengan harta, nanti udah gedenya kurang ajar sama orang tua. Pamer harta, flexing, begitu harta orang tua, lebih mendingan dagang cilok. Dia punya HP Xiaomi, tapi dia dari hasil usaha sendiri, keren. Kenapa kita mah numpang keren sama orang tua, punya iPhone, sampai punya iPhone tuh. Mas, maaf, mas, sini mas. Kalau jalan ke Masjid Al-Qur'an, ngapain? Biasa aja. Rizki dari Allah. Dan darurat marah, nggak boleh marah-marah. Tahan, apalagi bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, pada bulan Ramadan ada orang yang cuman nahan lapar sama haus aja. Dia nggak perhatiin bahwa dia senantiasa berkata-kata yang nggak bermanfaat, lalu rofat dan melakukan perkataan yang buruk. Jangan marah, tahan. Saya lagi puasa gitu aja. Tapi ya bilangnya pelan-pelan. Saya lagi puasa, maaf. Nggak usah. Tahu nggak? Saya puasa loh. Saya puasa. Wah, ngapain? Saya lagi puasa, maaf. Itu aja. Enak. Terus apa lagi? Wa'afina anin nas, dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Orang yang paling rugi, orang yang menyimpan dendam di dalam hati. Orang yang paling rugi, orang yang menyimpan dengki di dalam hati. Saya dengki sama Rehan, dendam sama Rehan. Ketika saya mau jalan-jalan ke Sukoharjo, ada mall nggak? Toserba. Teman-teman bagus, mau maksiat aja susah. Toserba. Kalau kita mau yang pacaran seringnya nongkrong di mana? Yang indah yang Pinggirel. Yang Sukoharjo, yang lagi indah di mana? Pinggirel ya, Ustaz. Oh, pinggirel mati. Misalkan Rehan jalan-jalan ke Jatim Park misalnya. Amin. Misal. Atau jangan Jatim Park, umroh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oh, belum umroh ya? Belum. Nanti ya insya Allah. Amin ya Allah. Allah berangkat. Gampang diberangkatin tuh. Minimal dapat brosur dulu, nanti baru berangkat. Kan gampang ya. Sama istri, sama ibu orang tua ya. Masih ada kan ibu? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Didoain ibu disegerakan. Saya umroh, pengen umroh. Rehan umroh juga. Kebayang mau ibadah karena saya dendam sama Rehan. Ketemu di Mekah, yang jadi kesel siapa? Rehan atau saya? Andi Boni atau Rehan? Saya. Masuk angin biasanya harus ada kopi tapi nggak apa. Nggak usah repot. Nunggu roti juga lama tapi udahlah nggak usah. Iya nggak Bu? Ya. Aku dengki sama Rehan, ketemu di tanah suci dong, di tanah suci, tanah haram. Ketika saya ketemu Rehan malah orang itu. Kalaupun ketemu Rehannya kan nggak ada dendam, Rehannya nggak merasa dia sedang didengkiin sama saya. Maka ketika ketemu Rehan langsung, Ustaz, saya males itu sih. Ketika ada dengki mau berhari-hari di Mekah pun nggak nyaman. Udah gitu pas nyampe tanah suci ternyata sehotel. Udah sehotel kamarnya sebelahan lagi. Yang jadi sempit hidupnya siapa? Saya. Ketika punya dengki. Kalian jangan punya dengki sama orang. Maafkan setiap yang menyakiti. Ikhlaskan setiap yang kemudian meninggalkan kita pergi. Atau yang hilang dari kita. Allahumma anjurni fi musibati wa khulni khairan minha. Dan ada yang abadi di dunia ini.
Yang paling berbahagia orang yang senantiasa berbahagia dengan Allah. Bahagia dengan Allah. Saya tadi cerita, suatu saat saya lagi di Jogja sendiri ke daerah Kidul Mountain, ya Gunung Kidul. Ya biar rame lah. Gunung Kidul, daerah Semin. Dari Semin saya ke daerah Pracimantoro, motoran sampai Pracimantoro. Pulang, saya ingat-ingat lagi dulu saya waktu dari jalan raya Magelang, kilometer berapa saya ketemu orang kebut banget, ternyata kelitih. Saya lagi naik motor, tapi dia lewat saya, atau kenapa saya dilewat, nggak kelihatan atau gimana. Saya bilang, kebut-kebutan banget itu kelitih, kayak gak takut mati. Pas saya pulang dari Pracimantoro mau ke Jogja, Jogokarian, saya pelan-pelan karena takut. Tiba-tiba saya ingat kisah itu, kalau yang keliti aja berani kebut-kebutan di jalan kemaksiatan, kenapa saya nggak berani kebut-kebutan di jalan Allah? Gas! Bismillah. Walaupun nabrak sesuatu syahid insya Allah, tapi harus hati-hati ya. Nanti Allah sudah diberi perhatikan hak orang lain juga. Kalau saya buru-buru, alasan saya harus jelas. Mau kebut-kebutan itu alasan masih. Dari Sragen mau ke daerah Prabayan. Purbayan. Saya mau daerah ke Purbayan. Saya jelas tujuan dari Sragen mau ke Purbayan. Maka kebut-kebutan pun jadi sahih. Bismillah, Allah jangan sampai terlambat nanti saya sulit. Insyaallah. Teman-teman kebut-kebutan mau mengejar sholat berjamaah di masjid, mantap. Ini kebut-kebutan mau jemput pacar. Sayang, telepon sama pacar. Sayang, rumah aku kosong. Astagfirullah. Begitu sampai rumahnya, sayang aku dari depan rumah kamu. Kan aku udah bilang rumahku kosong. Kan ada siapa-siapa. Di prank. Angel. Syahrul Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu dekat dengan Quran. Quran itu fungsinya sebagai huda, petunjuk bagi manusia. Gampang. Apa saya harus menyembah Allah? Jelas, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Simple. Saya akan bersikap baik sama orang yang bersikap baik sama saya, benar nggak? Biasanya gitu. Saya akan respect sama orang ketika dia banyak kebaikannya sama saya. Kenapa kita jadi nggak respect sama Allah? Kenapa kita nggak jadi jatuh cinta sama Allah? Begitu baiknya Allah sama kita. Kita sering gak sholat, Allah masih kasih nafas. Allah masih kemudian ngasih kita bisa berkedip. Allah masih ngasih kita kemudian bisa berbicara, makan enak, ya, yang Allah udah kasih sama kita. Kita minum kopi gak jadi, itu ketika pipis kita warnanya jadi hitam, enggak. Coba minum kopi hitam, pas pipis turun jadi hitam juga, enggak. Disaring semua. Teteh makan, makan, begitu makan dicerna, keluar. Enggak jadi kemudian kita makan pizza, kemudian kita tahanan, nggak mau saya, nggak mau dikeluarin, nggak bisa. Harus waktunya keluar. Baik Allah sama kita meskipun kita nggak ingat sama Allah. Allah nggak pernah melupakan hambanya yang selalu melupakan Allah. Allah nggak pernah meninggalkan hambanya, cuma hambanya yang suka ninggalin Allah. Gimana dong kan supaya saya nggak selalu ninggalin Allah? Baca Quran. Hak Quran adalah dibaca, dipelajari, dipahami, dihafalkan, diamalkan. Yang keenam, diperjuangkan. 1, dibaca, baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Shadaqallahul azim. Cuma 2 ayat apa-apa minimal segitu. Kadang ada yang Zalika udah kerukiah itu. Enak baca Quran bagi yang merasa nikmat. Saya nggak mau anak saya stres ngapalin Quran, sedapatnya aja. Aduh, papa aku harus setoran, Pak. Kenapa kan, Sa? Ini restoran juz 29 aku belum hafal. Stop, tenang. Kenapa kamu baca Quran jadi berat, jadi stres, jadi nggak nikmat ngapalin Qurannya? Nah, papa nggak pernah nyuruh kamu buat menghafalkan. Papa minta kamu untuk mempelajari, nikmati Quran itu. Jangan jadi stres. Ngapalin Quran jadi stres, jangan gimana? Harusnya ngapalin Quran semangat. Aduh, pengen ngapalin Quran. Sakau pengen ngapalin Quran, keren ya. Aku pengen ngapalin Quran, keren. Bu, kemana bu? Kok buru-buru? Ini nggak kuat pengen baca Quran, keren. Bro, kemana bro? Mau belajar Quran, Bismillah, keren. Kenapa main games bisa lama, baca Quran gak bisa lama? Kenapa main games bisa berjam-jam, sholat tarawih dikasih bacaan panjang, bergetar? Wajilat qulubuhum, orang yang iman itu bergetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayat yang panjang. Imam kemudian Ar-Rahman, langsung bergetar lututnya. Stres nggak, nikmat harus. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, baca Quran, bawa Quran kemana-mana. Handphone, iPhone, mau iPhone Pro Max 14, mau iPhone Pro Max 14, kalau nggak ada Qurannya sia-sia itu punya iPhone. Download Quran Android, download Quran di App Store, baca ada waktu luang. Kalau nggak, bawa Qurannya ke tas, masukin ke tas, Bismillah. Di Syamil Quran kan ada di promosi ya. Ini ada Quran yang kecil, lucu-lucu. Kadang ibu sama teteh Quran dipajang warna pink, warna orange, nggak ada yang dibaca. Makanya kata James Clear dalam bukunya Atomic Habits, salah satu membiasakan kebiasaan yang baik itu adalah menyiapkan perangkatnya dari jangkauan mata kita. Nah, contoh, kita pengen ngafalin Quran, taruh di meja belajar, taruh di kasur, taruh di meja makan, taruh di ruang tamu, taruh di tempat-tempat yang kemudian mudah dijangkau sama kita. Di mobil, taruh di motor, siap MP3, murojaah. Kalau naik motor tuh buat ngelamun, liatin stopan, liatin papan reklame, ada naksir cewek sebelah. Coba sambil naik motor, sambil murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan-jangan nanti yang sebelah pemotornya bilang idza zulzilatil ardu. Kasih Pak. Ngapalin Quran. 1 dibaca, 2 dipelajari. Ada ustadz-ustadznya di sini, ayo datang. Ustadz-ustadznya di daerah yang lain, ayo datengin, belajar bareng. Ustadz ajarin saya, Ustadz, ini maksudnya apa ya Ustadz? Saya pengen belajar, pahami, tolong ajarkan saya Ustadz. Mumpung masih hidup Ustadz. Ya ini Masjid Al-Furqan kalau ada Ustadznya, Masya Allah. Fasilitasi, mumpung ada Ustadz. Ustadznya nggak punya motor, beliin motor hubungan warga. Beliin motor, nggak punya mobil, beliin mobilnya. Nggak punya rumah, kontrakin rumahnya. Anaknya nggak bisa sekolah, sekolahin. Fasilitasnya kasih semuanya sama Ustadz, supaya Ustadznya nggak kemana-mana. Kalau emang gitu saya pindah ke sini. Anjing, ada rumah kosong ke anjing. Semangat, pelajari, baca, pelajari, pahami. Pahami berikutnya. Apa maknanya? Oh iya, saya harus iman kepada Allah yang udah ngasih banyak rezeki, kenikmatan sama saya. Alhamdulillah. Bismillah ya Allah. Baca, pelajari, pahami, hafalkan, baru hafalkan. Saya dulu begitu ya, belajar gitu dari by experience, pengalaman hidup, cerita sama kiai, baru kata kiai, nah kisah hidup kamu ini ayatnya ini, kisah hidup kamu ini ayatnya ini. Kamu dakwah kan? Dakwah. Begitu dakwah, oh kiai saya kok dihina, dicaci maki, saya dibilang gak pantas dakwah begitu. Ayatnya ini, baru dihafalkan.
Begitu apa? Kemudian amalkan, gas amalkan, bismillah. Pelan-pelan, udah diamalkan apa? Satu, dibaca, dipelajari, dipahami, dihafalkan, diamalkan. Yang keenam, diperjuangkan. Ayat Quran, perjuangkan. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah ya, beliau itu memperjuangkan nilai-nilai Quran. Dari simpel temuan dari Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'un. Mengamalkan dari surat itu kemudian bisa menjadi seperti ini. Hal yang luar biasa di Indonesia, mengembangkan sayap-sayap di seluruh Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak pembelajaran dari ayat Quran kemudian diperjuangkan sehingga kemudian ada tuh ulama bersebar seluruh Indonesia bahkan dunia. Maka kita akan lihat dari poin-poin Quran ini. Sebagai apa Quran di sini? Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masjid Al-Furqan sesuai dengan judul. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Makanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang benar itu benar dan mampukan kami untuk menapaki jalan kebenaran itu. Dan tunjukkan kepada kami sesuatu yang salah itu salah ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala jalan yang salah itu ya Allah. Pembeda Quran itu menjadi aduh ini repotin pada apa-apa. Aduh. Angkat ini, saya izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa sih? Minum kopi gitu caranya. Alhamdulillah. Kadang orang sunnah minum sudah bermasalah, terutama kopi. Minum kopinya udah bismillah bener. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Alhamdulillah. Harusnya gitu. Nih, mau dicontohin enggak? Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fungsi Quran yang kemudian disebutkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Quran ini sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kemudian sebaiknya kita menjalani bulan Ramadan dengan penuh cinta, dengan menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Susah seorang bisa mencintai Quran kalau nggak mencintai Allah. Coba cintai Allah, gampang mencintai Quran. Lihat Quran surat Yunus sedikit ya, kalau sedikit. Sebenarnya kalau ada sesi tanya jawab nggak sih? Ada. Ada. Kalau mau tanya dan ada yang mau bertanya dan ada yang mau menjawab silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di ini di kertas, dikedepanin atau di WhatsApp dan nomor yang ada di bawah ini. Mau di WhatsApp atau ditulis di kertas? Kalau di WhatsApp ke nomor saya, kalau di kertas nanti di kertas. Surat Yunus ayat ke-57. Enaknya nariknya dari 56 sebenarnya atau 55 juga enak. Keren soalnya ayat Quran surat Yunus ayat surat 10 berarti. Ada yang keren dari Nabi Yunus ya. Tadi saya cerita juga di apa? Stagen di Sragen. Dan kemarin ada yang lucu juga. Oh tadi malam saya di Boyolali. Kakak sifat. Tak tanya Boyo itu apa toh? Boyo itu buaya Ustaz. Lali lupa, buaya lupa. Oh, kalau ini buaya hijrah ya. Boleh itu. Assalamualaikum Mufti. Jangan lupa tahajud. Nanti kalau mau sahur aku yang miss call. Selamat buka puasa. Buaya hijrah. Kalau mau ke kajian di Masjid Al-Furqan nanti aku jemput. Insyaallah buaya hijrah. Buaya hijrah berarti. Quran surat Yunus ini cerita keren ya. Nabi Yunus itu kan nabi yang
Saya pikir Nabi bukan Nabi yang baperan ya, maksudnya Nabi yang keren karena bisa mengambil hikmah. Karena ada fungsi Quran itu salah satunya nanti ada yang istilahnya mau gitu. Jadi Quran itu sebagai pembelajaran, pengingat, nasihat. Makanya kalau di Quran surat An-Nahl ayat 125 itu diajak kudu ila sabil bil hikmah wa mau gitu. Jadi ngajak manusia itu dakwah, ngajak teman itu dengan cara apa? Kudu ila sabil bil hikmah. Ajaklah seseorang kepada Tuhanmu, kepada Allah dengan hikmah. Jangan langsung pakai ayat yang kemudian perintah. Ya. Kayak misalkan ada yang mabuk di daerah Purbaya, ada yang mabuk minuman keras, miras, misalkan. Ada yang mabuk, teman-teman langsung, astagfirullahaladzim, mabuk dideketin. Mas, mohon maaf mas, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, di botol itu. Karena orang yang lagi jatuh cinta sama kemaksiatannya diingetin susah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga lebih indah daripada kotoran. Dia lagi menikmati itu. Saya punya anak, dia senang Mickey Mouse. Ketika saya mau ambil, nangis. Maka saya mikir, oh kayak gitu ya orang yang lagi maksiat tuh kayak gitu. Kalau lagi senengnya pacaran, mau dinasehatin gimana juga nggak akan diputusin pacaran. Harus kerasa dulu sama dia. Makanya ayatnya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, kasih hikmah sama dia. Misalkan papa sudah bilang, wanita ahwat yang suka disakitin cewek atau cowok? Cewek. Yang selalu dikhianatin cewek atau cowok? Cewek. Yang selalu dibohongin cewek atau cowok? Cewek. Kenapa kau masih percaya sama cowok? Mikir itu terus. Orang yang udah nikah aja banyak yang dikhianatin, apalagi pacaran. Sok-sokan udah pacaran LDR lagi. Enggak usah dia setia sama aku lah. Yang nikah aja LDR banyak yang selingkuh, apalagi cuma pacaran. Bismillah lah, putusin bulan Ramadan berkah, pahalanya double. Putusin di bulan Ramadan. Oh gitu Ustaz? Iya. Nanti jadian lagi setelah lebaran ya. Karepmu. Nabi Yunus alaihissalam ini keren ya. Ibarat, tapi saya menganalogikan, mohon maaf ya, menganalogikan. Misalkan Nabi Yunus punya sosial media. Lebih gampang lagi. Nabi Yunus punya sosial media. Nabi Yunus alaihissalam punya Instagram, bikin akun Instagram, posting ajakan kebaikan kepada Allah, jangan maksiat, jangan zina, ayo dekat sama Allah. Nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-share, apalagi nge-follow, nggak ada. Masih postingan kedua sama, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share, masih nggak ada yang follow. Posting lagi yang ketiga, sampai ribuan kali posting masih nggak ada yang follow, sakit hati nggak? Kalau teman-teman gitu gimana? Kan teman-teman suka gitu ya, tiap posting selalu lihat, siapa yang nge-follow, siapa yang like gitu kan? Kenapa dia nggak nge-like aku? Waduh, nggak usah. Nah, sampai akhirnya Nabi Yunus sign out, ditutup akunnya, pindah. Pas pindah ternyata ditelan sama ikan piranha, ikan paus, piranha mati, ikan paus ya, kira-kiranya begitulah. Katanya ikan itu masih hidup sampai akhir zaman. Gede banget berarti ikan itu, gede banget ikannya, dan bisa tinggal di dalamnya. Kebayang nggak tinggal di dalam perut ikan? Ini kisah nyata ya, bukan dongeng. Kemudian ketika di dalam perut ikan itu Nabi Yunus mikir, dakwah saya untuk siapa? Kan untuk Allah. Kenapa saya mengharapkan respon dari manusia? Kenapa saya mengharapkan mereka kemudian bertobat kepada Allah? Kan hak prerogatif Allah membolak-balik hati manusia itu. Tugas saya hanya menyeru, menyampaikan kebaikan dan nilai-nilai kebenaran. Astagfirullah, astagfirullah. Saya yang zolim ya Allah sama diri saya yang zolim saya. Sampai akhirnya dimuntahkan kembali oleh ikan paus. Dengan tobatnya diterima oleh Allah, dimuntahkan kembali oleh paus itu. Keluar di daratan, ternyata pas sign in, login lagi, ternyata udah banyak followers. Pas dikeluarin dari mulut paus itu langsung tiba-tiba masyarakat mendatangi. Wahai Yunus, kami mencarimu kemana-mana, kami rindu. Sesungguhnya yang kau sampaikan itu benar. Kami ingin butuh tunjuk darimu, gimana ajarkan kami supaya kami makin dekat dengan Allah. Hebat Nabi Yunus. Nah ini ada surat Yunus ayat ke-50
5, tapi nggak apa-apa ya, 55, 56, 57. Intinya di 5, 7, 5, 8 sebenarnya. Intinya di 5, 7, 5, 8. Tapi kalau dari 55 kan gini, Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Siapa yang bisa dipegang janjinya selain Allah? Ada? Alasan. Kenapa jadi stres gini? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya kamu kemudian dikembalikan. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Al-Quran itu, dari Tuhan, yang datang dari Tuhan, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Fungsi Quran berikutnya dijelaskan oleh Allah di surat Yunus ayat ke-56, 57, 58. Dengan apa kita bisa berbahagia kehidupan di dunia ini? Pertama, diajak sama Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Ini Quran datang bagi manusia sebagai apa? Sebagai mau'izah, pengingat bagi manusia, kisah. Makanya orang kalau tobat bisa lewat kisah dia sendiri atau bisa kisah dari orang lain supaya dia tobat. Ingat di Quran ada Fir'aun. Hati-hati menjadi penguasa yang zolim, endingnya bisa jadi kayak Fir'aun. Hati-hati kayak Korun, kaya raya tapi sombong. Kuncinya itu di bawah, di showing, flexing. Flexing zaman Fir'aun tuh, Korun, flexing. Kuncinya dibawa sama 10 orang yang berbadan besar, baru kuncinya itu. Bayang gak? Gudang harta karunnya sebenarnya. Makanya kalau ada harta yang di dalam tanah disebutnya harta Korun. Korun, karena banyak hartanya, flexing. Udah ada yang flexing zaman dulu, terlambat. Kalau sekarang ada yang kaya, sombong. Udah gitu hasil korupsi. Sebel. Mau Rubicon, usah lah, gak usah ngomongin astagfirullah. Jadi dengki jadinya dia. Kisah mau itu, tapi lihat yang kedua. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau itu. Terus yang kedua apa? Wasyifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi apa yang penyakit yang ada di dalam dada kita. Makanya ada ayat waswisu fi sudur minal jin. Kadang kita nggak mau pacaran tapi teman kita malah suka ngemotivasi. Itu besti, itu lihat itu matanya, ya Allah, cocok. Astagfirullah. Ada ustadz lagi ngaji, suaranya bagus. Bismillah, ya Allah, pengen banget punya suami kayak gitu. Bukannya fokus sama bacaan Qurannya. Ustadz udah nikah belum? Belum. Wah, bahaya. Nggak apa-apa. Usia berapa, Ustadz? 22. Udah kuliah lagi. Semester akhir. Kuliah di mana? 3 tahun lagi. Mau nggak? Suaranya tadi enak nggak? Enak gak? Teteh lagi, mbaknya lagi tidur, udah nikah sama beliau, lagi tidur di ngajiin Yasin. Wah, mantap. Enak ya Ustaz ya? Insya Allah.
Wa syifa'ul lima fi sudur. Quran itu penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada kita. Malas, pemalas. Malas itu bahasa Jawanya apa? Keset. Kedul, apa kan? Keset. Keset. Nah. Keset itu karpet. Keset. Oh, keset. Keset. Keset radio. Kaset. Aku kaset enggak? Oh, kaset itu ya, Mas. Keset. Nyembuhin keset itu ya baca Quran. Baca Quran kalau udah males, hidup juga males. Nggak ada motivasinya itu. Orang kalau udah sering baca Quran, nikmat. Sok aja cobain. Kemana-mana bawa Quran, nikmat. Maaf ya, kaki saya gini ya. Enak kalau misalkan baca Quran. Wasyifa'ul lima fi sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dadamu. Dengki, iri, sombong, ujub, ria. Baca Quran. Makanya saya seneng ya kalau lagi kajian, nggak apa-apa. Lagi kajian teman-teman bikin Insta story itu nggak apa-apa, bagus jadi dakwah. Bismillah guys, Besti lagi kajian nih at Masjid Al Furqon. Nanti temennya kan, kenapa kamu? Aku mau tobat nggak diajak. Ya antu yuk, nanti kita ajak yuk ke masjid lagi. Iya dong, aku tuh pengen belajar di hijab jadi wasilah hidayah. Bener nggak? Yang laki-lakinya posting, guys, anjing, asik. Wah, di komen sama temennya, soalin. Beda, respon. Kalau udah digituin nggak apa-apa, bilang aja daripada lu so kotor gitu. Kalau aku sih suka nantangin gitu. Gas kalau sama laki-laki. Kadang sendirian kan. Kalau ngandelin temen susah. Pengen belajar ngandelin temen malah jadi ngobrol di kajian. Suka sendiri aku belajar. Bismillah temuin kiai das. Ya kan, karena aku bukan orang yang abangan ya, maksudnya penyantren yang gitu. Aku kan santrinya ngalong. Kalau di Jawa Barat itu ada santri ngalong seminggu gitu, ikut kamu kadang miskin adab dulu ya. Sekarang mudah-mudahan punya adab. Dulu itu aku miskin adab. Jadi kalau datang kiai itu langsung saya pakai gimana pakai. Jadi nggak ada yang mengenai matur gitu, nggak ada. Baru belajar sekarang. Ilmu adab murid kepada murid ke murid, guru kepada guru. Itu ada kitab baca. Kan dulu saya gitu, ayo dong kiai ajarin saya. Itu santri-santri yang lihat, astagfirullah. Apa saya santai ya. Gimana kiai? Ya, wah. Dulu gitu. Tapi cara seperjalanan akhirnya kita mengerti dan paham. Teman-teman susah diajak tobat, nggak ada yang mau. Oh, nantilah bro, lu nggak usah ngajak-ngajak gua lah. Bos, lu jangan ngurusin hidup aku loh, urusin hidup sampean aja sendiri. Surgamu pun belum tentu jadi milikmu, nerakaku pun bukan urusanmu. Gaya banget ngomong. Ya udah ketemu aja nanti di akhirat. Siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Gas. Kita kebut-kebutan di akhirat. Itu neraka. Nah, jadi saya ke surga, insya Allah. Saya sampai surga. Nanti saya ngomong, ya Allah, izin nengok teman saya yang dulu. Oh iya, kata Allah, mau nengok nanti aku, bro, sehat? Udah gua bilangin tobat. Iya kan? Penyesalan. Mending sekarang lagi di dunia. Makanya jangan pernah berputus asa menjemput rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jemput rahmat Allah. Bismillah, gas. Mau sendirian, gas. Ini ngaji tergantung teman. Besti, jadi ngaji gak hari ini? Kalau kamu berangkat, aku berangkat. Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Iman tergantung teman. Jangan lihat di YouTube aja, berangkat. Jangan lihat di TikTok aja, berangkat. Perjuangkan, karena disitulah tertempaknya keimanan dan mental kita. Bayangin dikasih hujan, panas, wah berangkat keringetan. Itulah Allah di saat itulah Allah menguatkan keimanan kita. Teruji mental kita, kekuatan kita, semangat kita teruji. Makanya yang diajak perang sama Nabi, yang semangatnya luar biasa dalam menjemput kebaikan. Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hamzah. Orang-orang yang hebat yang senantiasa menjemput kebaikan. Kata Nabi, ayo perang, siap ya Nabi, gas. Nggak ada yang, aduh Nabi panas, nggak ada. Laki-laki tulang lunak, nggak ada. LGBTQ pusing saya. Pernikahan pengen sesama jenis, ayahnya juga nggak boleh.
Jangankan pakai ayat, pakai aja undang-undang negara, undang-undang nomor 1 tahun 1974, ada berapa puluh pasal di situ dijelasin nggak boleh laki-laki sama perempuan dan sesama manusia, nggak boleh nikah sama kambing, sama gas, semangat itu. Ketika begitu pulang malam dingin, jam segini pulang, dingin, iman dikuatkan sama Allah. Makanya ada istilah perang setelah perang Uhud namanya perang Hamratul Asad. Perang balas dendam yang Allah nggak terima hinaan-hinaan orang Quraisy ketika mengalahi pasukan Nabi Muhammad SAW di perang Uhud. Nabi SAW terluka parah di perang Uhud. Mus'ab bin Umair meninggal, Hamzah terluka, bahkan kemudian hati dimakan oleh Hindun pada saat masih kafir. Lalu kemudian mereka berpulang berpecah karena menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Pimpinan pasukan dari Quraisy pada saat itu adalah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid bahkan ketika menjadi kaum kafir Quraisy saja nggak kalah perang itu, nggak pernah kalah. Dan waktu itu Khalid bin Walid masih jadi pasukan kafir Quraisy, pemimpin strategi. Kalah, kemudian turun perintah dari Allah, perangi lagi. Bayangin, darah belum mengering, tangan yang masih patah, ada yang putus. Kemudian sahabat berteriak dengan sahabatnya yang lain, ayo kita sambut seruan dari Allah dan Rasulnya, kita perangi mereka lagi. Bayangin, baru beres perang disuruh perang lagi. Kata sahabatnya, aku nggak kuat jalan, aku juga nggak kuat jalan. Ya udah, kamu seret badan saya sekali, saya seret badan kamu sekali. Bayangin, totalitas perjuangan kita baru diuji kayak gini aja. Baru dikasih hujan melendoy, dikasih ini melendoy. Semangat, apalagi laki-laki. Duh, takut malam pulang, wah laki-laki gas semangat untuk setiap amal soleh. Apalagi bulan Ramadan ini besti, semangat. Bismillah. Ada pertanyaannya? Oke. Terakhir, penyembuh wasyifa'ul lima fis sudur. Quran itu sebagai penyembuh. Wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmah. Mana sih ayatnya? Saya jadi lupa. Iya, wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wa huda dan rahmat. Jadi petunjuk dan rahmat. Nah, ini di ayat yang terakhir ya. Di ayat 58-nya indah. Kalau kamu cari apa yang paling membahagiakan di dunia ini, apakah punya banyak harta, apakah terkenal, apakah ganteng, apakah cantik? Enggak. Yang paling membahagiakan di dalam kehidupan ini kata Allah, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Iman, Islam, Quran dan teladan dari Nabi Muhammad SAW itu hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Meskipun kita sulit mengaplikasikannya, tapi jangan berhenti mengaplikasikannya. Bahwa iman dan Islam adalah kebahagiaan yang paling besar dalam kehidupan kita. Maka cintailah Allah dan Rasul. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Yang dengan itu kasih sayang Allah dikasih sama kita. Gak semua orang di daerah Sukoharjo dan sekitarnya mendapatkan hidayah dari Allah. Tadi aku nongkrong dulu di daerah Alfamart. Ada yang minta foto, tapi gak jadi ke kajian karena dia pengen foto. Laki-laki, Ustaz Boni ya? Masa sih? Iya, aku mau foto. Iya, foto dulu. Kok di sini kan bukannya lagi kajian, lagi males, lagi istirahat kan? Oh ya, foto dulu. Terus tadi ada ibu-ibu, tapi ibu-ibu itu semangat. Saya mau beli susu buat anak saya, Ustaz. Ketemu sama Ustaz di parkiran. Boleh izin foto dulu? Boleh, Mama. Saya mau berdua tapi takut sama suami saya. Nggak apa-apa. Daripada saya di suami ibu, bahaya. Oh, ibu nggak apa-apa. Sampai akhirnya ke sini, alhamdulillah. Ada yang pengen datang, nggak jadi datang, ada. Dia yang sakit, kita dikasih hidayah bisa sampai ke sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita isi di dalam. Next question kita akan tanya jawab. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Bismillah. Ini pertanyaan yang masuk ya. Ustaz, gimana cara untuk tetap bisa menjaga marwah bagi perempuan di lingkungan perkuliahan dan organisasi yang membaur antara laki-laki dan perempuan? Lebih kalau kita ada rasa nih, karena dia teman akrab. Jangan membesarkan rasa.
tapi rasakan kebesaran Allah. Kalau membesarkan rasa nanti kita banyak kecewa. Jatuh cinta itu menyakitkan, bangun cinta dipersilahkan. Kamu boleh mengagumi seseorang, tapi jangan berlebih. Maka tahu Laila Majnun ya? Siapa orang yang paling miskin? Bukan orang yang gak punya harta, kata Kois. Terus Kois ngejawabin, orang yang miskin adalah mereka yang kaya akan cinta tapi gak bisa memilikinya. Itu orang yang paling miskin. Makanya tersiksa orang yang jatuh cintanya cuma sama makhluk. Kayaknya jatuh cinta itu harus berbalas. Pada siapa yang bisa berbalas? Hanya kepada Allah. Jatuh cintanya berbalas. Saya nggak pernah kecewa Pak jatuh cinta sama Allah, nggak pernah. Rindu. Saya punya masalah nggak pernah. Mohon maaf ya, ada satu lagu syair dari teman-teman tasawuf saya di Bandung. Betapa aku rindu hancur karenamu, seperti yang kau mau, bukan yang aku mampu. Bagaimana bisa aku melepas hidupku yang kau tujukan ke jantung hatiku? Bagaimana bisa? Nah bisa, saya tidak jatuh cinta sama Allah. Mau dihujam permasalahannya. Terus aku bikin lagu tapi belum launching lagunya. Judulnya Memaksa untuk Mencintaimu. Jadi Allah itu memaksa aku untuk mencintai Allah. Dan kini aku mengerti setiap gimana ya? Maaf ya. Dan kini aku mengerti dari setiap ujian yang kau beri, kau memaksaku untuk mencintai. Terjatuh berkali-kali pun kan ku nikmati. Meskipun diuji dengan ekonomi, dibenci, dicaci, dihina, difitnah, akan ku nikmati ya Allah. Karena itu adalah bentuk cinta darimu ya Allah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, Allah tidak menginginkan seorang hamba berjalan di muka bumi ini kemudian kembali kepada Allah dalam keadaan berdosa. Maka Allah hapuskan dengan ujian demi ujian untuk menggugurkan dosa-dosanya. Hikmah ya Allah. Makanya aku mah kalau dari teman aku yang manfaatin, aku langsung terima kasih. Kamu udah manfaatin aku. Karena kita gitu ya Ustaz, gimana menghadapi teman yang suka manfaatin kita? Bersyukur, artinya kita bermanfaat. Dan enak jadinya. Ustaz, gimana menyikapi suami yang suka nggak balas kebaikan dari istri? Ustaz suka nggak ngerti aja suami. Dah Bu, fokus aja lakukan kebaikan demi kebaikan bagi pasangan. Karena Allah melihat semua kebaikan. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi kalau sama kakak kuliah kita pengen fokus tujuannya dulu. Mau kuliah kan? Kuliah pengen lulus. IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif, tapi indeks prestasi ketakwaan. Bukan wah mikir itu ya. Tapi bener gak sih? Kalau pakai indeks prestasi ketakwaan, artinya kamu kuliah karena Allah. Jangan melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah. Bukan sekedar do what you love and always love what you do, tapi do what Allah loves and always love what Allah say. Cintai apa yang kemudian Allah perintahkan dan cintai apa yang kemudian Allah sampaikan. Do what Allah love, lakukan apa yang Allah cintai dan love what Allah and always love what Allah say. Dan selalu mencintai apa yang Allah sampaikan. Berhenti berbicara tentang apa mau kita, apa pengennya kita. Mulailah berbicara tentang apa yang Allah suka dan Allah tidak suka, supaya hidup kita nikmat. Wallahu a'lam. Ya, ini Ustaz katanya jodoh itu cerminan diri. Tapi mau ada yang bilang kalau jodoh itu saling melengkapi. Jadi yang benar yang mana? Dua-duanya juga betul.
jodoh itu cerminan diri. Sejauh mana kita berubah, sejauh itu kita mendapatkan apa yang kita lakukan. Allah itu maha baik ya. Suatu saat teman saya, ini saya by experience ya Bu, teman saya bilang Allah nggak adil karena Allah menjodohkan saya dengan seseorang yang baginya sempurna, karena dia nggak pernah maksiat, nggak pernah macam-macam. Tapi istri saya itu dijodohkan dengan laki-laki yang kurang ajar. Tanya istri saya, tanya sama istri saya, kenapa kamu sabar banget sih dulu nemenin aku berubah? Jawaban dia kan sederhana. Ingat Pak, dari 4 profil wanita terbaik, mungkin aku pada saat itu adalah seperti Asia. Mudah-mudahan tiket surgaku dulu adalah sabarnya Asia menghadapi Firaun. Begitu juga aku pada diri. Aku bilang ya so sweet ya, tapi dipikir-pikir lagi sekarang berarti aku Firaun dulu. Nah itu dulu dianggapnya nggak adil, karena nggak adilnya kenapa? Karena dulu istri saya baik banget, saya ini nakal. Tapi saya ingat satu ya, kenapa saya bisa berjodoh dengan istri saya? Karena saya lagi berubah pengen jadi baik. Jadi dulu saya pas mau nikah, itu saya nyuci kaki orang tua saya. Kayak cuci kaki, saya minta maaf. Terus saya berdoa, Bu, doain ya Ade dapetin jodoh yang bisa membimbing Ade ke jalan yang baik. Kan dulunya saya masih ateis ya. Jadi akhirnya saya dipertemukan dengan itu. Kalau jodoh tuh kayak pas ketemu tuh kayak klik aja. Kayaknya yang ini ya Allah, saya udah capek nyari yang lain. Mau model ngantri, saya fokusnya sama kayak hari ini. Karena saya yang ngantri sebenarnya. Nggak paham ya. Waktu itu ada beberapa wanita, tapi saya kliknya sama Ferry. Jadi ketika kita fokus buat jadi baik, Allah hantarkan yang baik. Allah itu akan mengumpulkan dengan apa yang kita cinta. Orang yang senang sama Persis Solo, yang ngumpulnya di stadion Manahan. Stadion Manahan. Kemarin Persis Solo sama Persib Manahan. Nggak usah diobrolin. Sekarang posisi kedua ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menang. Amin. Amin. Persib, itu Persib. Apa aku Persis Solo sama Persib aku. Itu antum sama Persis Solo. Iya, saya besok sama Persis Solo. Nggak kebawa baju Persibnya. Saya sama teman-teman The Jack juga aku. Udah lama saya akur sama orang The Jack, karena papa saya The Jack. Kan papa saya dari Jakarta. Makanya waktu kemarin versi Jakarta, papa saya pas saya lagi joget-joget, papa saya bilang, gini cara lu menghormati orang tua. Masya Allah ya. Nah, jodoh itu cerminan diri. Kalau kita fokus, jangan fokus cari yang terbaik, tapi fokuslah untuk menjadi yang baik. Tugas kita itu bukan menjadi yang terbaik, tapi tugas kita itu tidak berhenti melakukan hal-hal yang terbaik. Tugas kita bukan menjadi yang terbaik, tapi tugas kita tidak berhenti melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah. Ya, terakhir Ustaz. Ustaz, apa hukum mengagumi seseorang dan ada rasa ingin memiliki orang tersebut? Gimana nyikapinya ya? Karena kan kita sebagai perempuan yang insya Allah solihah hanya bisa menunggu dikit banget. Dan lelaki yang suka, dan menunggu dikit banget dari lelaki yang kita kagumi tersebut gitu. Iya. Boleh nggak seseorang mengagumi seseorang lagi? Ya boleh. Ikhwan mengagumi akhwat boleh, akhwat mengagumi ikhwan boleh, secukupnya aja, karena belum kenapa sih? Aku emang gitu ya, secukupnya aja, karena kalau berlebihan nyiksa nanti. Makanya saya seneng ya baca, bukan seneng ya, saya baca, kalau nggak salah saya baca Laila Majnun itu kan SMP, Khalil Gibran SD. Nah dulu ada bahasa dari Kois kepada Laila itu keren. Kata Kois, duhai Laila yang cantik, seandainya aku menjadi debu di sendal pun aku rela. Saking mencintainya gitu. Karena kalau udah terlalu cinta nantinya sakit hatinya nggak enak. Laki-laki mondoy, si Dewi Ustaz,
disakitin, dikhianatin sama wanita. Saya kalau ada yang curhat laki-laki masalah cinta, suka saya ini, bro, tobat bro. Ini tahun dimana laki-laki harusnya menyakiti wanita, bro. Enggak. Jangan jatuh gara-gara wanita, jangan melendoy gara-gara wanita. Ada jutaan wanita di dunia ini, miliaran, bahkan kalian tahu Rusia kekurangan stok laki-laki. Ora kan ura sama ora dikit. Kalau di Jawa ora, kalau di Rusia ura. Jepang enggak. Genjir. Kalau di Jepang kekurangan stok laki-laki. Para wanita Jepang menginginkan laki-laki Indonesia karena laki-laki Indonesia penyayang. Bayangin, kucing aja disayang sama kita. Nah, ini rahasia kita. Jadi sebenarnya wanita itu stres. Benar, kenapa coba? Dia bingung pengen cari suami yang soleh, sedangkan mereka harus berlebut dengan seluruh wanita di dunia. Karena wanita paling banyak yang soleh di Indonesia, karena jumlah penduduk Islam terbanyak di mana? Indonesia. Jadi antum itu limited edition. Yang udah nikah aja masih dicari-cari. Jangan jual murah, bos. Jangan, bos. Taruh harganya rada tinggi dikit. Mereka itu akhwat ini hopeless. Mau cari yang ganteng nyakitin, cari yang tajir ngianatin. Stok yang ada ireng tapi soleh. Oh, gimana ya? Gimana? Masih mikir-mikir? Cari suami yang soleh di mana? Masjid Al Furqan. Oh, ini stoknya lihat. Masya Allah. Ini tadi ustadznya. Yasin. Ustadz 22 tahun. Dia akan dicari bukan hanya wanita di Jawa Tengah, tapi oleh seluruh Indonesia. Hati-hati. Karena wanita sekarang stok laki-laki yang soleh dan baik dan benar langka. Sampai ada wanita hopeless bilang semua laki-laki sama aja, nggak ada yang bener. Sorry ya, lu salah carinya. Kalau cari di Al-Furqan ketemu, Insya Allah. Kamu belum ketemu kita aja. Kita itu kalau udah sayang nggak main-main. Tapi mohon maaf kalau buat aku, Teteh, mbaknya bisa menatapku, tapi kamu belum tentu bisa menetap di hatiku. Jijik ya. Makanya adalah masalah cinta, maka mau kagum boleh, tapi seperlunya aja. Memang mencintai dalam diam. Gak ada yang tahu saya suka sama dia, dan simpan aja. Doain ya Allah, bawa ke sholat malam kita. Allah, kalau memang dia jodohku, jodohkan. Yang kemarin malam itu ya ketemu di parkiran. Ya kelihatannya baik ya Allah. Kalau memang dia jodohku, jodohkan. Tapi kalau dia bukan jodohku, tolong diatur lah ya. Coba lagi atur gitu ya. Gimana coba jadi berjodoh? Ya, doanya ikhlas aja lah. Kalau dia memang yang terbaik untukku, ya Allah tunjukkan. Karena engkau lebih tahu yang terbaik untukku yang seperti apa. Jangan sampai aku hanya menuturkan hawa nafsuku dan memilih seseorang ya Allah. Jangan ya Allah. Dia oke sih ya Allah. Ini ada juga sih ya Allah yang soleh, tapi ya hidupnya minimalis itu ya Allah. Tapi coba gimana ya Allah. Kalian kata Nabi Muhammad SAW. Tunkal maratu dia pilih seseorang itu berdasarkan 4 perkara. 1 wali hasan, turunan keluarga itu. Wa jamaliha, harta, ekonominya kayak gimana, semangat dia kerja keras untuk hartanya gimana. Wali hasabiha wa maliha wa jamaliha, kegantengannya, kecantikannya. Jamilah, cantik. Jamil, ganteng. Mulan, jamilah. Saiful, jamil. Yang keempat, walidiniha, yang terbaik. Faswa bisa tarikat dan kalau kamu pengen bahagia dunia dan akhirat, pilih dan cari seseorang yang terbaik agamanya. Tapi Ustaz, jangan mikir gini juga. Kayaknya kalau punya istri
punya suami kayak Kang Boni, Ustadz Boni kayaknya enak ya di rumah suka ditausiahin. Ya nggak gitu juga sih biasanya. Masa aku pulang ke rumah langsung assalamualaikum, mam, innalhamdulillah, madhuhu wa nasta'in wa nastaghfir. Kan enggak juga. Ya ada momen dimana saya juga marah, saya kesel, ya sama aja. Ya as a human. Nah, jangan lihat seseorang dari casing capek. Makanya gimana yang dari ada casing di sini kelihatannya sih ke masjid, apa sudah pasti jadi baik, belum tentu juga. Makanya kita mintanya sama Allah. Makanya banyak uhti yang kecewa, yang DM atau WhatsApp apa Ustaz. Kenapa dia terbaik laki-laki dari masjid, tapi kenapa dia malah taruh dengan yang lain? Dia gagalin hubungan dengan aku, Ustaz. Ya udah teh, berarti kamu bukan yang terbaik buat dia bukan terbaik buat teteh. Boleh nggak Ustaz kalau aku ngedoain dia? Ya boleh, doain yang terbaik. Iya, aku suka minta sama Allah, ya Allah dekatkan dia kepadamu, ya Allah sedekat-dekatnya. Aduh mati teh. Kejar, doain yang terbaik aja. Ya intinya begitu. Untuk urusan jodoh, rizki, harta, nggak usah distresin. Terakhir Bapak baca Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 4. Wa may yattaqillah. Tugas kita tuh bertakwa sama Allah sebaik-baiknya. Puasa Ramadan. Hanya langsung bikin laki-laki update status di WhatsApp. Mohon maaf, brother, konco-koncoku, jangan WhatsApp aku di siang hari. Mohon maaf dariku yang lemah iman. Karena suka banyak sekarang ikhwan yang suka pura-pura terhipnotis masuk rumah makan Padang. Astagfirullahaladzim, Ustaz, saya nggak sadar tiba-tiba udah di warteg, terus ya tiba-tiba saya sudah ada di depan saya udah ada gulai, wah tuh saya akhirnya kenyang. Apa puasa saya sah? Sah. Karena sebenarnya kamu tidak berpuasa. Karena puasa cocoknya buat orang yang akal balik, sehat dan tidak gila. Kalau kamu gila, makanya bismillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jaga aturan Allah dalam diri kita. Tobat dari sekarang. Kedua, efek dari bertakwa adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki yang datang dari arah yang enggak disangka-sangka, enggak diduga-duga. Datangnya jodoh itu menarik, bisa jadi dari ketukar helm, bisa jadi gimana aja cara Allah, indah pokoknya. Subhanallah. Saya kira itu teman-teman, tanggungan sekali teman-teman sekali. Mudah-mudahan momen hari ini bisa jadi pertobatan bagi kita semua dan sama-sama kita memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik insyaallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Semoga berikan istiqomah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta yang terakhir, kita nggak minta banyak harta. Walaupun kita banyak harta, kita minta yang ini. Doa dari Nabi Muhammad SAW yang penting. Allahumma aghnini bil ilmi wa azimi bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, perkaya saya, perkaya kita semua dengan ilmu, dan lembutkan hati kami dan sikap kami supaya bisa menjadi contoh yang baik bagi setiap manusia yang ada, dan muliakan kami dengan nilai ketakwaan, dan berikan kami keindahan dalam kesehatan, yang sehatnya berkah, yang sehatnya senantiasa dipakai ibadah kepada Allah. Jangan timpakan kepada kami yang satu ujian yang berat dan memberatkan sehingga kami mengeluh berkeluh kesah. Hilangkan kemudian kebimbangan, kegalauan dalam hati kami.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Siapapun di antara kami yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, limpahkan hidayah kepada mereka semua, berkahi kehidupannya, keluarkan mereka dari setiap permasalahan yang menghinggapi, berikan kepada mereka usia yang panjang dan kenikmatan taubat. Ya Allah, ya Rabbi, seandainya ada di antara kami yang baru pertama kali mendengarkan tausiah ini, ya Allah, maka ya Allah, kembalikan hatinya kepada ketaatan, ya Allah, lembutkan hatinya selembut-lembutnya, ya Allah, jadikan senantiasa hati yang mengingatmu, ya Allah, hati yang senantiasa membutuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, seandainya ada di antara kami yang sedang berkeluarga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang memiliki anak, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Seandainya ada di antara kami pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun namanya belum dikaruniai keturunan, ya Allah, kami mohonkan kepada keturunan yang terbaik yang bisa menyejukkan pandangan dan menenteramkan menyejukkan hatinya, ya Allah. Berikan kepada mereka keturunan yang terbaik, ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang pernah berzina, pernah khilaf dalam kehidupannya, ya Allah, kami mohon ampun, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami menyesali semua perbuatan kami, ya Allah. Kami mohon ampun dan petunjuk kepadamu, ya Allah, dengan membuat kami terjerumus kepada lubang yang sama. Ya Allah, perkuat taubat kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang bisa membersamai kami dalam ketaatan, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh, solehah, ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang sedang terlilit hutang, maka ya Allah, berikan kepada mereka rezeki yang terbaik untuk kemudian mereka melunasinya dan menghilangkan jeratan riba. Ya Allah, seandainya ada di antara kami keluarganya yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan kepadanya, ya Allah. Limpahkan kesakitan kepada dia sehingga kemudian memberatkan kehidupan. Berikan kesehatan kepadanya, cabut penyakitnya, ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa menyembuhkan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di bulan Ramadan banyakin doa, kadang-kadang salat, doa yang mustajab itu doa orang-orang yang berpuasa, dari mulai sahur sampai buka terus banyak doa sama. Berkah buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Mohon maaf kalau ada kesalahannya, cuma nilai waktu dan kesempatan. Jauh di mata, dekat di doa, saling mendoakan dan saling merindukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Papap Ustaz Andi Boni. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita. Insya Allah ada pertemuan selanjutnya. Ya, Insya Allah terima kasih banyak pada Ustaz Andi Boni. Insya Allah nanti bisa kita kolaborasi lagi di Masjid Al Furqan Purbaya. Gitu ya. Jangan pulang dulu, masih ada pembagian door prize.
Jadi untuk nanti yang bertanya, nanti silahkan bisa menemui panitia. Pertanyaannya sudah kami bacakan untuk bisa mengambil door prize ke panitia. Iya. Insyaallah. Dan untuk teman-teman yang bikin instastory terbaik, siap. Makasih ya. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Ya. Untuk teman-teman yang bikin instastory terbaik dan di tag akun @sedulurhijrah, nanti akan mendapat door prize terbaik. Jadi untuk teman-teman yang bikin instastory terbaik di tag akun Sedulur Hijrah, insya Allah akan dapat door prize terbaik, gitu ya. Nah, mungkin sebagai penutup kita akan yel-yel dulu, teman-teman ikuti kata-kata saya. Jadi silahkan, harus yang semangat, yang kompak. Siap ya? Oke. Kalau kurang semangat, kalau kita memulai kebaikan karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Takbir. Kalau saya bilang sampai jumpa, teman-teman jawab di Baitullah. Bisa? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Takbir. Masya Allah, tabarakallah. Itu dari saya. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf banyak salah kata, kalimat ataupun huruf. Jangan lupa, ya. Oh iya, door prize lupa. Oh iya, jangan lupa. Oke. Door prize ini akan saya berikan bagi yang apa ya? Yang hari ini lagi galau, hatinya habis ditinggal nikah. Angkat tangan. Habis ditinggal nikah. Jujur, siapa? Cowok, cewek boleh. Tinggal nikah, Mas. Maju ke depan, Mas. Wah. Tinggal nikah. Insyaallah. Sip. Nih. Pilih, Mas, yang mana? Boleh buku Mas. Buku, oke. Masih dua ya, masih dua. Siapa yang sudah hari ketiga Ramadan ini sudah khatam? Mana? Sudah khatam? Sudah khatam 1 kali? Udah setengah Quran? Setengah? Ada? Masya Allah sih Mas. Nah, dapat mushaf hafazan. Masya Allah. Akhwat pengantin baru. Nggak ada pengantin baru? Ada. Masya Allah, tolong Mbak disalurkan ke belakang. Wah, luar biasa. Oh, masih ada. Kalau ini buat cewek ya. Cewek. Istri yang sama suaminya pakai bahasa kromo inggil. Bosok. Sing ro bojone bosok. Hah? Wes. Yang sudah dilamar, habis lamaran. Ada? Oh, Masya Allah nih. Dapat habis lamaran. Oke. Ikhwan pulang dari sini siap nembung. Siap ngelamar, pokoknya siap seknya. Ini buat lumayan gue nembung ya. Gue nembung lumayan. Ada? Bismillah ya Mas. Wah. Masya Allah. Oke. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sampah diambil, sampahnya sendiri-sendiri ya. Diumumkan telah hilang kunci Honda dengan gantungan kunci helm Valentino Rossi nomor 46, tulisannya panggung motor. Kunci motor. Ditemukan kunci motor merek Honda. Ada gantungan kuncinya nomor 46 Valentino Rossi yang merasa kehilangan. Oh ya. Waalaikumsalam. Insyaallah. Sehat dong. Insyaallah. Ganteng-ganteng ini loh, siap lek bojo. Amin. Ayo foto. Hah? Pikir sih. Ngomong mikir sih.